Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Masih dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP MTS kelas 7. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Bagian subbab C, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Dengan kompetensi dasar 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung bahas materi tersebut. C. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. 1. Menelaah struktur cerita fantasi. A. Menguraikan ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. 1. Orientasi. Ciri isi. Orientasi adalah adanya pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. 2. Komplikasi. Ciri isi komplikasi biasanya berisi hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. 3. Resolusi. Ciri isi resolusi biasanya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Itulah ciri dari struktur teks cerita fantasi. Selanjutnya, mari kita menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. B. Menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. 1. Bagian orientasi. Bagian ini dapat dikembangkan melalui 3 cara, yakni A. Dikembangkan dari deskripsi latar. Contoh, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. B. Dikembangkan dari pengenalan tokoh. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. C. Dikembangkan dari pengenalan konflik. Contoh, kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. 2. Bagian komplikasi. Bagian ini dapat dikembangkan melalui 3 cara, yakni A. Dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Contoh, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. B. Dikembangkan dengan mengubah latar. Contoh, laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudera. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudera. C. Dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Contoh, di tengah saya asyik mengamati candi. Tiba-tiba bumi bergoncang dan belum. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah. Sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. 3. Bagian resolusi. Bagian ini dapat dikembangkan dengan 3 cara, yakni A. Dikembangkan dengan lompatan waktu. Contoh, 2 tahun kemudian, Farta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. B. Dikembangkan sebab akibat yang unik. Contoh, setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya, Doni bisa kembali ke dunia asalnya. C. Dikembangkan dengan surprise kejutan. Contoh, Huai, Putri Candi menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Itulah beberapa cara mengembangkan bagian-bagian struktur teks cerita fantasi. Selanjutnya mari kita bahas ragam alur dalam cerita. C. Menguraikan ragam alur cerita. Garis besar rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan alur atau plot. Cerita biasanya mengikuti pola seperti bagan di bawah ini. Secara garis besar urutan cerita digambarkan berikut. Contoh 1. Alur lengkap. Dimulai dari orientasi yaitu pengenalan latar terjadinya. Siapa yang mengalami, muncul masalah. Masalah memuncak, pemecahan masalah. Contoh 2. Dimulai dari munculnya masalah. Masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah. Contoh 3. Dimulai dari orientasi yaitu pengenalan latar terjadinya. Siapa yang mengalami, kemudian muncul masalah, dan diakhiri ketika masalah memuncak. Jalinan alur atau plot dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian awal, sering juga disebut bagian pengenalan atau orientasi. Fungsinya adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh dan watak-wataknya. Bagian tengah, merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa hingga ke bagian klimaks atau inti cerita. Saat masalah utama diceritakan, bagian akhir, bagian ini menjawab masalah utama. Tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian juga. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan penutup cerita. Demikianlah pemaparan mengenai ciri-ciri struktur, pola pengembangan struktur,
dan letak struktur pada alur teks cerita fantasi. Selanjutnya, mari kita bahas kebahasaan pada cerita fantasi. 2. Menelaah prinsip penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Ciri kebahasaan pada cerita fantasi. A. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Seperti kata, aku, mereka, dia, Erza, Doni. B. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar tempat, waktu, suasana. Contoh deskripsi pada latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh. Hanya laptopku yang masih menyala. C. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contoh, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang. Ia mengendus sekeliling. D. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata yang termasuk ke dalam kata sambung urutan waktu. Di antaranya, setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu berfungsi untuk menandakan datangnya tokoh lain, atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contoh, 1. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. 2. 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. 3. Akhirnya, Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. E. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Contoh, 1. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. 2. Tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. F. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contoh, raksasa itu mengejar kita. Teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona. Aku segera berlari. Demikianlah pemaparan materi pembelajaran kali ini. Selanjutnya, mari kita mencoba untuk menelaah struktur dan kebahasaan pada cerita fantasi. Sebelumnya, perhatikan teks cerita fantasi berikut. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah. Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu, segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua, melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik, berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras, dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba, di hadapan mereka, muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siap, Pak Bapak. Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Jawab laki-laki itu. Dengan mata tajam menatap ke arah 3 anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada. Suara ketiganya seperti tercekat. Ya, benar. Akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian, dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dengan belajar tiap hari. Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam, sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah. Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran, sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal terbaik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Kata-kata Ardi meluncur deras. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras. Boom, seakan ada yang mengangkat. Mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya. Mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Handi berucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Setelah membaca cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada,
Kita dapat membuat telaah mengenai struktur dan bahasanya sebagai berikut. 1. Menelaah struktur. Cerita fantasi yang berjudul Belajar dari Gajah Mada memiliki struktur cerita yang lengkap yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. A. Bagian orientasi adalah pengenalan peristiwa, yaitu ketika tiga sekawan, Ardi, Handi, dan Dani sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja di Candi Trowulan. B. Bagian komplikasi ialah ketika cerita mulai meningkat ketegangannya, yaitu ketika tiga sekawan tersebut jatuh di sebuah lubang dan tiba-tiba bertemu dengan Gajah Mada. C. Bagian resolusi ialah bagian akhir penyelesaian cerita, yaitu ketika tiga sekawan mendapatkan petuah dari Gajah Mada untuk giat belajar, dan mereka berjanji akan memenuhi petuah tersebut. Seperti itulah telaah struktur dari cerita fantasi Belajar dengan Gajah Mada. Selanjutnya, untuk menelaah kebahasaannya, kita bisa tuliskan hasil telaah tersebut ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Demikianlah pemaparan materi pembelajaran dan latihan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.